lagi sial daripada seseorang yang ingin melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan membuat orang lain tertawa, saya sendiri tidak tertawa dengan lelucon yang saya buat. Mungkin kalian berpikir menjadi badut adalah pekerjaan yang mudah. Tinggal ketika konyol, lalu orang-orang akan tertawa. Tapi nyatanya, ketika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah untuk membuat orang-orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Terlebih di zaman seperti saat ini, di mana orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon bukanlah suatu hal yang mudah. Bisa-bisa hanya karena lelucon, kamu dipidanakan, dituduh menghina ataupun mencemarkan nama baik. Kawan baik saya dulu adalah seorang pelawak. Dia dipidanakan hanya karena membawakan sebuah lelucon. Lelucon itu bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi dan dari atas pohon kelapa dia mengumandangkan azan. Tentu saja orang-orang berbondong-bondong mendekati orang itu. Mereka menghinanya dan mengata-ngatainya. Mereka marah-marah, bilang, "Hei kafir, turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Dan kok jam 10 pagi? Dasar orang aneh! Kafir!" Tapi dengan tenangnya, orang tersebut turun dari pohon kelapa dan menjawab orang-orang tadi dengan sangat tenang. Dia bilang, "Begini loh Pak, Bu, saya tadi itu azan di masjid jam 4 pagi. Tapi tidak satu orang pun dari kalian ini yang datang. Loh, ketika saya azan di atas pohon kelapa pada jam 10 pagi, kok kalian pada datang? Sekarang saya tanya, siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Siapa juga yang kafir?" Orang zaman sekarang itu loh, mudah sekali mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya karena mereka berbeda, kemudian mereka bermusuhan. Padahal dulu Descartes pernah bilang begini, "Saya berpikir, maka saya ada." Tapi orang zaman sekarang ini seperti bilang, "Kalau saya bertengkar, maka saya ada." Pertengkaran menjadi komoditi yang diperjualbelikan, dan ayat-ayat hanya digunakan sebagai kepentingan kekuasaan. Begini, ayah saya adalah seorang badut. Makanya karena ayah saya badut, saya juga jadi badut. Zaman sekarang kan lagi ngetren, lagi zaman-zamannya kalau seorang anak meneruskan pekerjaan ayahnya. Jadi misalnya kalau ayah saya badut, saya juga jadi badut. Terus
kalau misalnya ayah saya presiden, saya jadi presiden. Enggak. Enggak. Kalau ayah saya presiden, saya anaknya jadi gubernur atau jadi wali kota. Ya, begitu. Nah, kata ayah saya, dulu jadi badut itu enak. Ayah saya itu masih sering diundang karena orang zaman dulu masih sangat membutuhkan hiburan. Lah kalau zaman sekarang, badut, pelawak, kalah lucunya kok sama politikus. Aneh kan? Saya nggak nyangka kamu bakal datang. Duduk. Silakan masuk. Silakan. Kamu haus? Lapar nggak? Kamu nggak haus toh? Kamu juga nggak lapar? Maaf, saya nggak punya apa-apa ya. Oh, tapi misalnya kamu mau pesen GoFood, bisa loh. Tapi ya pakai uang sendiri. Yang datang itu pacar saya. Lu jangan senyum ngejek gitu. Badut kayak saya itu juga manusia, bisa falling in love. Jadi saya bisa punya pacar. Gimana? Ganteng tuh pacar saya. Namanya itu Joko, bukan Jokowi. Makasih kamu itu udah datang menemui saya. Saya pikir kamu udah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya. Tapi tenang kok, apapun yang terjadi, saya tetap sayang kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh saya peluk kamu? Boleh saya cium kamu? Joko? 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 Ternyata yang tadi itu cuma khayalan saya saja. Saya itu nggak punya pacar. Saya itu badut jomblo. Kalian bisa bayangin gimana sialnya nasib saya. Udah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya itu bener-bener ambiar.
Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Ada yang aneh? Ada yang salah? Iya, saya sekarang udah jadi pemimpin. Tapi walaupun pemimpin, ya tetap badut juga. Jadi gini ceritanya. Begini, dulu saya itu disuruh untuk mengisi acara hiburan pada salah satu kampanye partai. Nah, anehnya orang-orang saat itu tertawa terbahak-bahak melihat saya. Padahal menurut saya tidak melakukan suatu hal yang lucu. Saya cuma menjentik-jentikkan jari seperti ini, lalu orang-orang tertawa. Nah, kemudian saya hanya menggoyang-goyangkan bokong seperti ini, lalu orang-orang tertawa. Bahkan ketika saya cuma diam seperti ini, orang-orang makin tertawa terbahak-bahak. Saya jadi bingung. Saya benar-benar tidak merasa melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka tertawa. Mereka seperti menertawakan bodoh dan juga tololnya saya saat itu. Sungguh, saya nggak pernah merasa sebodoh dan setolol seperti saat itu. Nah, kemudian pimpinan partai mendatangi saya. Katanya saya itu orang yang karismatik. Kemudian dia bicara pada saya. Begini, pemimpin sekarang itu tidak diambil dari otaknya. Demokrasi menjadikan pemimpin diambil dari bakatnya untuk disukai banyak orang. Tidak peduli kamu benar ataupun kamu salah, asal mereka tetap menyukaimu, mereka akan memujimu habis-habisan. Dan kamu punya bakat itu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Kemudian mereka menghadapi saya. Jadi nece seperti ini. Setelah itu saya didaftarkan untuk ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa bedanya pilkada dan juga pilkab. Tapi katanya kalau pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Nah, kalau pilkada itu boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak-anak pejabat yang ikut pilkada. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman itu memang sudah gila. Mereka memilih saya bukan karena saya cerdas ataupun punya banyak bakat. Mereka memilih saya karena saya dianggap lucu dan bisa membuat
mereka semua bahagia. Selama saya jadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang-orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, saya berhasil membuat banyak orang tertawa. Mereka terus memuji saya. Mereka bilang, "Hidup pemimpin kami! Hidup pemimpin kami! Panjang umur pemimpin kami! Hidup pemimpin kami!" Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur dan badut yang bisa membuat mereka semua terhibur. Oleh karena itu, kalian semua tidak usah menjadi badut. Jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar kami, para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita!